Dan bahkan politik kotor pun yang bisa membersihkannya adalah kesenian, di antaranya humor. Karena humor tidak bisa kalau tidak jujur. Harusnya teman-teman anggota DPR terima kasih loh sama Panji. Ada aspirasi yang tersampaikan dengan keberanian. Seperti anggota DPR RI, nggak berani kritisi pemerintah walaupun mungkin tidak begitu berkeadilan pada rakyat. Karena apa? Karena ketuanya anggota kabinet misalnya kayak gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Panji, suka tidak suka, memang fakta di lapangan ada. Bentar-bentar lapor. Kenapa? Jangan lapor mulu, yang lapar banyak. Kita butuh Panji-Panji yang lainnya untuk punya keberanian tapi tetap menghibur, tapi juga kritis. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat lama saya, lama tak bersua, Bang Miing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama betul kita baru bersua lagi ya. Abraham. Terakhir di pernikahannya anaknya Bang Miing ya? Iya, tahun 2024 ya. Oke. Netizen, saya memperkenalkan dulu. Iya. Saya yakin Bang Miing ini orang terkenal, tapi karena penonton kita ini banyak dari generasi Z, Gen Z, jadi harus saya memperkenalkan. Netizen, Bang Miing ini disebut dulu orang lebih banyak mengenai Bang Miing Bagito. Jadi mereka punya grup penghibur dulu namanya Bagito Group. Ini terkenal sekali pada saat itu ya. Grup lawak lah bilangnya. Ya. Grup lawak lah. Oh, grup lawak. Ini terkenal sekali zaman itu ya, dan ada acara khusus dulu di TV itu Gebiar BCA ya. Yeah. Itu orang selalu nantikan. Saking topnya Bagito pada saat itu, dan banyak orang mengatakan inilah grup lawak yang melegenda. Pada saat itu belum ada stand up komedi, tapi Bang Miing lewat Bagito grupnya sudah melakukan itu. Melakukan lawakan yang penuh kritis tapi intelektual dan orang nggak tersinggung. Kira-kira seperti itu gambarannya. Ya. Sehat Bang Miing? Sehat, alhamdulillah. Okay. Sebelum di Gebiar BCA kita lebih lama juga di Bagito Show. Ah iya, Bagito CTI Show. Dulu. Itu debut pertamanya tahun 92 justru di situ. Iya. Ketika di panggung itu tidak sama dan sebangun antara kecerdasan akademik dengan kenekatan akademik. Dan yang luar biasa lagi, Bagito Group ini adalah pernah mendapat predikat grup lawak yang bayarannya paling mahal kayaknya Bang Miing pada saat itu ya. Kayaknya sih pernah dimasuk koran tuh. Iya. Iya. Ya ini untuk inspirasi anak-anak muda lah paling nggak. Gitu. Pada saat itu tahun 92 itu kita pernah menandatangani kontrak pertama 1,6 miliar itu dengan nilai dolarnya kalau nggak salah 2000, 1500. 1.500 Iya. antara 1.000, paling topnya 2.000 waktu Iya, itu. saya Kan ingat. setelah 98 baru ngelonjak jadi 11.000 kan. Iya. Bang Miing, ini kita coba melihat sekarang ya, flashback dari ke belakang. Kemarin tadi kita udah ngomongin kehebatan Bagito di masa lalu, dan kalau kita bicara dalam konteks sekarang ini ada yang disebut stand up comedy. Iya. Dan ini banyak sekali para stand up comedy yang bermunculan, anak-anak muda, kritis dan lain-lain sebagainya. Kemarin yang menjadi polemik nih ketika stand up comedy yang disampaikan Bang Panji, Mensrea, kayaknya Bang Miing nonton kan? Saya hadir nonton. Kebetulan diundang sama Panji. Ya, itu kan luar biasa ya menurut saya. Tapi kemudian ujung-ujungnya Bang, karena ini kan ada KUHP baru, ada KUHP baru yang memberi ruang orang menafsirkan macam-macam. Sehingga itu yang membuat orang semakin euforia melaporkan orang-orang yang dianggap kritis. Jadi menurut saya ini Bang Panji ini korban dari KUHP baru dan KUHP baru. Karena di dalam KUHP baru ya Bang Miing ya, orang itu pejabat publik ya, pejabat pemerintah, bahkan presiden itu bisa melaporkan kalau mereka merasa dihina dan dirugikan. Padahal kan ini pasal-pasal yang pernah dicabut di zaman dulu ya, karena dianggap ini tidak pasal-pasal yang tidak demokratis. Dianggap pasal karet lah ya. Iya, tapi sekarang kok dihidupkan. Sangat tergantung kebutuhan. Iya, dihidupkan lagi di dalam KUHP baru sehingga hampir menelan korban teman kita Panji. Bisa nggak Bang Miing menjelaskan kepada kita semua apa sih yang harus dilakukan oleh para stand up ini supaya bisa terhindar nih dari jeratan-jeratan hukum? Iya. Terima kasih Pak Abraham nih, netizen. Saya jujur aja dari awal ketika ditelepon sama beliau, sahabat lama saya, mau diajak ngobrol di podcastnya ini, di channelnya ini, deg-degan. Saya pikir gini, waduh ini pasti wawancara, ini podcast, tapi rasa
rasa investigasi, rasa penyidikan dari KPK gitu. Karena wajahnya Pak Abraham ini kan sangat kuat gitu loh ya. Identitas KPK-nya loh, saya jangan-jangan ditanya semacam itu, tapi ternyata ditanya soal dunia lawak, insya Allah bisa jawab. Saya khawatir nggak bisa jawab. Oke, netizen, saya sekedar men-challenge Bami. Lupa, Bami ini seorang politisi, pernah jadi anggota DPR. Iya. Dan ketika beliau jadi anggota DPR, saya ketua KPK, saya bersaksi bahwa Bami ini salah satu anggota DPR yang paling kuat integritasnya, tidak pernah melakukan penyimpangan-penyimpangan. Kira-kira begitu netizen. Lanjut Bami. Emang bodoh. Emang saya bodoh dan pengecut. Dan ketika proses pemilihan ketua KPK pun saya ikut memilih dan fit and proper test pada saat Pak Abraham proses waktu itu. Jadi dari situlah kami bersahabat dengan Pak Abraham. Yang pertama terima kasih loh Pak Abraham. Saya lihat tamu-tamunya orang-orang hebat Indonesia. Terus saya perlu minder nggak sih? Kalau minder sih jangan juga kali ya. Wah, cuman deg-degan juga dipanggil Pak Abraham. Nih, Bami merendah begini. Bukan, saya khawatir nih. Jadi obrolan rasa KPK nih. Baik, Pak Abraham. Nonton kan Mensreya itu? Saya nonton Mensreya pada saat itu, Panji. Ya. Lalu seminggu, saya sih punya feeling pasti ada masalah di ujung dengan keberanian Panji itu. Jadi dulu saya juga Bagito pernah ngalamin. Mungkin kalau Bagito lebih pada kita melakukan ini. Jadi saya ingin buka frame besar dulu, dunia lawak atau apapun sebutannya stand up comedy karena dia solo sendirian. Kalau kami kan berkelompok dulu. Jadi lawak namanya. Betul. Yang pertama, saudara kandung dari humor itu yang terdekat adalah pertama politik yang disebut dengan satir. Yang kedua pornografi atau seks. Kedua-duanya sangat intim tuh dengan humor dekat. Kayak saudara kandung, minimal saudara sepupu dia. Kenapa? Itu dua hal paling komunikatif dalam kehidupan manusia. Pertama, kalau satir itu selalu ada semacam protest of the people dari masyarakat bawah ke atas, gitu lah. Kepada penguasa dari zaman Yunani pun begitu kan? Itu satir ya? Satir atau zaman Ponokawan kalau di Jawa, Gareng Petruk Semar gitu, ya kan? Protes kepada rajanya dan sebagainya. Nah sekarang melalui dunia hiburan ini, ya, dunia lawak ini. Yang kedua pornografi. Kalau ngelawak porno atau seks gitu ya, kan nggak perlu pelawak ya. Kita lagi begadang nongkrong-nongkrong cerita jorok aja ketawa orang ya. Nah itu artinya saking deketnya. Bahkan alatnya pun nempel dan kita bawa sehari kemana-mana gitu loh. Betul nggak? Saking akrabnya. Ini hebatnya nih Bami. Jadi kalau kita ngomong soal cerita-cerita porno, pasti ketawa orang. Karena dekat, akrab. Ada intimasi di antara kita dengan itu. Dengan politik, karena apa? Ada semacam kayak perlawanan sosial, perlawanan intelektual dari orang yang merasa diperlakukan tidak adil. Bukan hanya oleh penguasa atau oleh rezim, akan tetapi oleh masyarakat itu sendiri bisa. Gitu. Ya kan? Apalagi sekarang didukung oleh yang sering disebut dengan disruption kita adalah digital. Bukan hanya saya tidak ingin mengatakan disruption dalam pengertian pengganggu kemajuan, bukan. Kita setuju dengan digital lebih mudah. Gitu kan, apalagi sekarang AI dan sebagainya gitu. AI ini, jadi ini kan memudahkan untuk mentransformasi dan mentranslate dan mendistribusikan informasi apapun kepada publik. Tapi jangan salah, humor itu bentuk katarsis. Katarsis itu bahasa yang sederhananya mungkin kayak ventilasi, ada lubang angin. Ada ruang pengap hitam gelap gitu, lalu ada bolong-bolongan yang sinar bisa masuk. Nah itulah humor diantaranya. Dan bahkan politik kotor pun yang bisa membersihkannya adalah kesenian, diantaranya humor. Karena humor tidak bisa kalau tidak jujur. Jadi intinya humor tidak bisa kalau tidak jujur. Kalau tidak jujur. Kenapa? Harus ada latar belakang yang sama. Saya mengatakan dalam beberapa media gitu. Kenapa orang ketika menyebutkan misalnya ada oknum polisi namanya Teddy Minahasa misalnya. Orang ketawa. Karena orang paham peristiwa itu. Jadi spontan orang tertawa. Iya, karena mengerti ada peristiwa itu. Menyebutkan Pak Sambo misalnya. Tertawa orang. Karena ngerti ada peristiwa begitu besar. Kalau orang komunikasi bilang, orang sekolahan bilang ada field of experience. Ada latar belakang yang sama, Pak. Luar biasa nih, Bami. Itu loh, Pak. Bami. Tapi waktu disebutkan Teddy Minahasa dan Sambo, mengandung lucu nggak itu sampai orang tertawa? Ada dua. Bisa lucu karena dibuka, ya kan? Bisa tidak lucu hanya orang merasa terwakili. Jadi tujuannya tinggal si pemanggung ini. Nah, agak lari lagi nih saya.
Mau pemanggung itu, mau Panji, mau siapapun teman-teman, atau adik-adik komika, atau stand up komedi, atau pelawak, itu sebetulnya dia kan sebagai alat reflektor. Dia memantulkan cahaya. Jadi gini, cara Panji dengan Bagito itu sama mencari bahannya. Dari mana? Dari ruang publik. Itu the secondary news itu kan. Ketika news itu sudah dipublish oleh media, kita tinggal mengutin di belantara masyarakat yang ada, kehidupan, tahu orang peristiwa ini. Kemarin ada 2, misalnya paginya wali kota Madiun, siangnya atau malamnya Bupati Pati misalnya. Orang tahu semua tuh. Sama dengan Teddy Minasa dan Sambo? Sama. Peristiwa-peristiwa yang orang publik sudah tahu, Pak. Kenapa yang dituntut cuma Panji, tapi media enggak? Padahal kita ngambil barangnya dari masyarakat. Sudah tahu bahwa faktanya ada. Hanya kalau tidak demikian, tidak dengan fakta, tanpa kejujuran, nggak ada yang lucu. Saya yang ngelawak ke Bapak. Bapak tidak saya bisa bahasa Rusia. Bapak tidak. Saya ngelawak bahasa Rusia, nggak bakalan lucu, Pak. Karena kita nggak nyambung latar belakang. Si komunikator dengan komunikannya, yang menerima dengan yang delivery, nggak nyambung. Itu karena nyambung, kebayang dong 10.000 orang di gedung itu saya hadir. Kalau partai politik kumpulan 10.000 orang, berapa miliar dia mesti siapin duit? Dia harus bayar orang datang ya? Untuk orang bayar datang, uang saku, uang makan, ongkos bis. Belum uang koordinator. Belum uang keamanan. Berapa puluh miliar. Oke? Agen demo, sama. Panji dapat duit dari 10.000 orang dan bayar orang, mau datang. Kenapa? Dia datang hanya untuk menitipkan tentang kerisauan masa lalunya. Dia datang hanya untuk bagaimana mengobati kegalauan hari ini. Dan ketidakpastian masa depannya. Melalui apa? Melalui satir yang disampaikan. Saya ingin menyampaikan. Lalu Panji, benar. Jangan dulu. Pertunjukan itu digarap secara profesional sehingga menghibur. Kalau tidak menghibur, orang tidak mungkin datang. Dia spending loh, minimal 1 juta loh. Rata-rata. Datang, mau keluar uang hanya untuk mencari katarsis tadi. Katarsis itu pembebasan dari kepengapan. Pembersihan diri untuk, wah, Pak Abraham melihat rakyat Indonesia pernah menang lawan Thailand gitu. PSSI, wah! Begitu duduk, dia selesai main bola, ternyata dia nganggur loh, dia nggak sadar loh. Tapi dia terobati dengan teriak itu. Itu katarsis. Walaupun dia nggak bisa makan. Walaupun anaknya belum bayar SPP, atau tokennya bunyi. Belum beli listrik. Tapi ada sesuatu yang menggembirakan, membebaskan dirinya. Itu namanya katarsis. Itu salah satunya humor. Nah, si Panji ini, saya ingin nyampaikan, harusnya teman-teman anggota DPR terima kasih loh sama Panji. Jadi netizen harusnya anggota DPR terima kasih ya? Iya, ada aspirasi yang tersampaikan dengan keberanian. Bahwa tidak sempurna, saya udah katakan, tidak ada pertunjukan yang sempurna. Bahwa Panji ada kesalahan dalam tata bahasa, pemilihan diksi, yes, itu tahap yang berikutnya harus jadi bahasan tersendiri. Itu lumrah ya? Kalau lumrah saya belum bisa mengatakan lumrah, tapi kalau manusia berbuat salah ya lumrah manusia. Tapi harus dievaluasi. Tapi harusnya punya ukuran. Jadi saya berkali-kali sampaikan di ruang publik ini di podcast ini bahwa pertunjukan yang profesional tidak sempurna, ya kan? Karena apa? Karena kita ngelawak bukan di ruang hampa. Pak Abraham ngobrol sama saya berdua nih. Kita tidak ngobrol di ruang hampa loh, Pak. Ada peradaban di tengah-tengah kita. Ada tatanan. Ada adab. Ada pranata. Ada etika. Ada adab. Ada kesantunan. Kira-kira diksi yang mana yang pantas dilemparkan ke publik. Dalam tanda kutip, dia sebagai orang kredibel, populer, sebaiknya memberikan pesan yang baik buat pendidikan dan perubahan masyarakat. Gitu loh maksudnya. Itu idealnya begitu. Makanya dulu Bagito itu betul-betul memilih diksinya. Dan kita juga bukan menyerang, kita juga mengkritik zaman Pak Harto, zaman Orde Baru. Bahkan Bagito sering dipanggil Laksus kan? Ya. Nah dulu enaknya kalau kita mengkritisi pemerintah berurusan dengan rezim dalam pengertian aparatur. Kita hampir 2 bulan sekali, apalagi kalau ada kasus, dipanggil oleh Laksus Dajaya dulu, namanya Laksus Dajaya di Kodam. Di Cililitan kami panggil. Kami bawa kaset siaran, bukti siar disiapkan, lalu Bapak Kolonel itu nyiapin ininya Pak, tipnya, diputer, tak, dipencet. Ini maksudnya apa kata-kata ini? Takut kita mendiskreditkan pemerintah. Kita jelaskan. Kalau kita nggak ngomong kayak gini, orang nggak nyambung, nggak ketawa Pak, kayak gini. Saya jelaskan. Setelah Bapak itu mengerti
kita kasih pencerahan tentang bagaimana proses kreatif berkesenian, dia nerima, kita suruh pulang. Jadi Dulu tidak ada ya rakyat yang melaporkan rakyatnya. Baru sekarang kan. Tidak ada orang yang dibayar pi melaporkan orangnya. Saya kira enggak. Dulu bahkan kita tidak pernah ada yang mempolisikan atau urusan sama polisi. Laksus saja dulu ya. Dulu kan lebih politis. Iya. Satir kan. Kan dulu mungkin zaman saya tidak semua kelompok lawak punya keberanian dan punya kemampuan untuk menampilkan sebuah pertunjukan yang berbau satir, lalu mengemasnya agar tidak jadi delik mungkin bahasa sekarang. Dan mengandung kritik yang membangun. Iya, membangun kok semua. Ya kan? Dulu kami manggung di RCTI, itu milik putranya Pak Harto kan? Punya Pak Bambang dulu. Tetap bisa dipanggil di situ. Kan konyol kita sebetulnya. Kalau sekarang kan konyol. Ya kan? Seperti anggota DPR RI, nggak berani kritisi pemerintah walaupun mungkin tidak begitu berkeadilan pada rakyat. Karena apa? Karena ketuanya anggota kabinet misalnya kayak gitu. Iya. Dulu Bang Bagito datang ke RCTI punyanya anaknya Pak Harto, tapi tetap kritis di situ. Kritis. Nah, karena begitu juga menguntungkan secara ekonomi, secara bisnis. Penonton kita kuat. Salah satu yang acara yang bisa mengalahkan ratingnya Mike Guyver, film Amerika ya kita. Luar biasa. Itu. Jadi dan kita pun mungkin dibalut dengan masih ada kesantunan untuk menyampaikan gitu. Misalnya gini, dengan simbol-simbol dulu. Saya ingat betul ya dengan hormat Ibu Tutut waktu itu menjadi Menteri Sosial gitu. Terus kita coba dengan undang Iin Parlina menjadi Ibu RW. Iin Parlina Bimbo ya? Iya. Pakai kerudung kayak Benazir Buto gitu kan. Meresmikan WC umum. Nah, kami juga ditegur. Lu saya bilang kan yang pakai kerudung itu kan bukan Mbak Tutut aja, yang lain juga pakai kok ya itu. Kita punya argumen. Jadi sempat dipanggil masalah itu aja ya? Ditegur lah. Masalah itu aja. Dianggap menghina Mbak Tutut? Enggak juga. Saya tidak mengatakan itu menghina, tidak. Ya kan waktu itu kan ada lurah perempuan, ada menteri perempuan, masa ketua RW perempuan nggak ada, kita pakai perempuan. Ya itu sih pada akhirnya berpulang kepada masyarakat. Perspektifnya. Gitu. Jadi saya selalu tidak ingin menjudgment dengan materi lawakan, akan tetapi dilempar kepada publik. Karena apa? Yang dilempar itulah pantulan cahaya yang kita tangkap di publik. Jadi peristiwa empirik secara sosial politik di masyarakat kita tangkap, makanya Miing jadi tukang sayur. Ngomongin harga naik turun, harga rupiah dolar naik turun sebagai tukang sayur. Ada hubungan dengan ekonomi mikro di bawah gitu. Kayak gitu-gitu loh, pakai simbol-simbol. Misalnya dulu saya pasti punya ingat materi di TVRI waktu itu saya. TVRI ya. Ketika saya si Miing jadi tukang sayur itu lagi ngeguntingin kangkung di sawah. Tiba-tiba nemu bola golf. Ya kan? Bola golf. Waduh, mainan orang kaya nih, taruh bola golf itu. Kritikan sosialnya itu. Terus motong lagi, kedua, bola golf lagi. Sampai ketiga baru ngomong, waduh, nemu bola 3 biji nih. Besok-besok, kebun kangkung gue jadi 8 golf nih, habis nih. Pada saat itu lagi rame pembebasan tanah untuk lapangan golf. Jadi lebih pada simbol-simbol itu pun ditegur kan. Maksudnya apa nih? Ya kita maksudnya gini, kalau boleh dengar nasihat Pak W.S. Rendra, seorang budayawan besar kita dulu, pernah ngobrol sama saya di panggung tuh. Miing, buat apa kamu berkesenian kalau jauh dari masyarakatnya? Artinya bahwa kita berkesenian harus sensitivitas terhadap apa yang kita lihat di masyarakat. Dan harus membumi ya? Iya, kita supaya materinya lebih komunikatif. Kalau kita misalnya ngeritik harga BBM naik, sementara harga BBM kita murah banget gitu, itu kan nggak masuk. Gitu loh. Jadi apa yang disampaikan oleh Panji, suka tidak suka, memang fakta di lapangan ada. Kenyataannya itu ya? Kenyataannya ada. Tinggal dia punya kemampuan. Kira-kira entah itu kesantunan, entah kekhawatiran, entah ukuran-ukuran yang memungkinkan jadi hukum atau tidak. Dan saya lihat di beberapa media sosial itu banyak pakar hukum yang mengatakan tidak perlu dan tidak bisa dipidanakan. Betul. Kalau saya sebagai seniman, sebagai pelawak, bangsa ini kan bangsa besar yang tumbuh sejak dulu secara budaya dengan musyawarah. Apa perlu belum apa-apa, bahkan ada yang belum nonton lalu mempolisikannya misalnya gitu. Dianalisa dulu lah. Kalau bisa tabayun dulu, panggil aja Panji ngobrol dengan organisasi atau apapun itu, diobrolin. Supaya tidak ngotorin kita juga kan, nggak bisa kita damai. Kan orang kita orang musyawarah kan, kita diajarkan musyawarah dengan hati yang lapang.
Kasihlah nasihat agar lebih baik besok. Iya. Karena kita juga butuh Panji, butuh para pelawak lainnya. Kalau negeri ini tanpa mereka para seniman, saya kira negerinya kering juga. Kalau isinya hanya para politisi. Kering ya Bang ya? Hanya berebut nikel, berebut batu bara, misalnya. Iya kan? Iya, berebut hutan. Berebut hutan dan hancur. Iya. Tidak ada orang-orang yang punya kemampuan untuk menjadi katarsis tadi, pembebasan atau pembelaan gitu. Peran itulah yang diambil oleh para seniman. Dan itu peran seniman memang. Dia untuk seniman itu harus bertugas menjadi saksi kebenaran. Itu idealnya ya? Idealnya begitu. Jadi kalau ada seniman yang balelo aja ikut corong-corong. Kalau ada seorang pelukis menggambar kuda tapi kelihatannya kayak domba, dia nggak bisa ngotot bahwa itu kuda. Nggak boleh kelihatannya itu domba, harus kuda. Oke. Itu kan kejujuran. Jadi berarti Bang Ming ingin katakan seniman itu bisa salah tapi dia harus jujur. Manusia itu dari awal statusnya oleh Allah itu sudah dijelaskan bahwa manusia itu tempat hilaf dan salah. Yang nggak boleh itu bohong. Nggak boleh. Jadi yang nggak boleh itu dusta. Iya. Jadi harus jujur ya. Harus jujur. Orang tuh harus jujur, harus benar. Kalau salah dan hilaf itu statusnya sudah diterapkan. Di Al-Quran itu jelas kok. Bahwa kita itu manusia tempat hilaf dan salah. Makanya dikasih ruang pertobatan. Bertobatlah pada Allah. Iya kan? Sebelum melakukan berzikir mengingat Tuhan agar kita tidak salah kan gitu ya. Kalau salah ya lumrah, orang manusia kok, dia bukan malaikat kan. Tapi di kesalahan itu apakah perlu tiba-tiba langsung polisi urusannya? Kan ada niat untuk memenjarakan saudara kita. Kalau nomenklaturnya pidana kan otomatis kan ya. Paling tidak. Tujuannya ke sana. Tujuannya ke sana kan. Kan sayang kan orang anak cerdas ini. Saya tidak membela Panji loh. Sama sekali secara pribadi. Saya membela tentang masa depan demokrasi kebudayaan. Itu yang penting ya. Jangan sampai orang, saya tidak ingin mengutarakan pembungkaman karena nyatanya pemerintah secara eksplisit tidak melakukan pembungkaman. Tidak protes pemerintah loh. Ini orang masyarakat biasa loh. Jadi sebenarnya orang-orang yang disebut di dalam stand up Panji justru tidak keberatan ya? Tidak. Tidak ada masalah. Justru orang lain. Iya. Nggak, artinya gini, kalau menggunakan diksi pembungkaman, itu artinya dari punya power, punya kekuasaan yang menutup akses untuk melakukan, akan melanggar undang-undang tentang bagaimana berpendapat di muka umum lalu dihalangi, itu pembungkaman namanya. Toh ternyata pemerintah tidak ada yang melakukan tindakan apapun kepada Panji. NU juga tidak marah. Organisasi juga seperti NU dan Muhammadiyah tidak. Jadi dari masyarakat kan. Nah ini penting kita ingat. Dan ini masyarakat tanda tanya, masyarakat siapa? Salah dan benar hanya pengadilan yang bisa membuktikan. Kalau menurut saya. Itu di ujungnya ya? Di ujung itu. Tapi paling tidak kita punya budaya. Namanya musyawarah. Atau tabayun mungkin bahasa pesantren. Betul nggak Pak? Obrolin dulu deh kira-kira. Dek Panji bisa nggak nanti kalau ngelawak itu. Nanti nggak boleh, jangan ini deh, nggak mendidik tuh misalnya. Atau sekarang karena banyaknya berapa orang yang merasa resah, merasa rasakan. Saya nonton 10.000 orang di situ, pulang damai, nggak ada apa-apa tuh biasa. Sampai sekarang nggak ada yang terbelah. Indonesia itu negara kuat loh. Tidak ada yang terhasut. Ada separatis aja nggak belah-belah kita. Alhamdulillah. Jadi betul nggak? Menarik nih apa? Jadi menurut Bang Miing, dulu ketika Bagito sering melakukan lawakan, yang lawakannya itu berisi kritikan yang konstruktif menurut saya terhadap pemerintah, itu juga sering dipanggil laksus ya? Iya, hampir sering kita dulu. Tapi kita diminta keterangan aja gitu, supaya menjelaskan. Karena gini, tidak semua mungkin pemimpin kita juga melek budaya, memahami tentang itu. Maka kita perlu jelaskan. Gitu. Kita tidak mungkin mengambil materi yang publik tidak tahu. Paham nggak? Jadi kan gini, saya ngelawak di misalnya tamunya, undangannya, audiensnya adalah para dokter, sebut saja ikatan dokter misalnya. Kan paling tidak saya mesti mengerti tentang terminologi tentang kedokteran. Minimal tahu resep, tahu diagnosis, tahu laboratorium, tahu istilah-istilah kedokteran, baru bisa nyambung. Tahu penyakit ya? Tahu penyakit misalnya. Minimal kita pernah sakit, pernah diperiksa, pernah ditensi, tahu dong. Kalau sama sekali nggak tahu itu, bagaimana kita bisa membuat orang tertawa? Pasti kesini para dokter dan suster misalnya. Termasuk misalnya kalau karena gini, humor itu kan bagian dari produk komunikasi. Termasuk misalnya kalau diselipin juga hal-hal yang sifatnya pornografi, kira-kira gitu. Iya.
Tapi kan ada cara lain. Ada yang bisa secara Vulgar. vulgar. Oke. Kan di Netflix atau di medianya Panji itu kan ada ngomong-ngomong yang yang saya sih nggak berani ngomong gitu ya. Iya. Dan itu diucapkan. Mungkin beda di anak muda zaman sekarang kan Iya, dulu. iya. Tapi dalam konteks peradaban memang universal. Iya. Dari dulu bahwa mencuri itu tidak boleh, ya sekarang juga nggak boleh. Universal ya. Heeh. Oke. Gitu. Tapi kan yang kita ingin jaga, Bang Miing, bahwa kita tidak pengen orang yang berkesenian, istilahnya tadi Bang, Merasa ketakutan. merasa ketakutan. Jangankan itu, Bang Mi. Kemudian melihat ada berita, ada yang melaporkan Panji, saya jadi ketakutan. Itu kan Gitu. yang kita tidak inginkan, karena itu berarti mempersempit ruang kebebasan. Pernah dilaporkan juga kan? Iya, saya juga pernah dilaporkan. Makanya bayangkan kalau kita aja orang yang merasa paham tentang hukum, mulai terintimidasi, mulai merasa takut, apalagi rakyat Iya. biasa. Kira-kira gitu. Saya kira kan katanya negara kita negara hukum. Iya. Jangan sampai menjadi mitos negara hukum Mitos, itu. ya. Artinya hukum itu hanya digunakan untuk kepentingan tertentu oleh orang-orang yang memiliki power. Gitu Iya. kan. Ya itu ya mungkin Pak Abraham lebih tahu itu power ten corrupt diantaranya itu gitu ya. Iya. Tapi saya kira dalam konteks Panji sekarang, saya belum mendengar dari pemerintah ada yang protes tuh. Nggak ada. Nggak ada. Artinya fine. Iya, nggak ada Pemerintah memaklumi keadaan ini, Mang. Dan itu dinamika menurut saya. Dinamika. Jadi ini. Dan satu hal menurut saya, humor, itu untuk Pak Abraham ketahui, mungkin sudah tahu, termasuk hukum, sama, Ya. akan menjadi ukuran kedewasaan sebuah masyarakat. Semakin kita bisa menerima humor yang bertemakan kritik, Ya. dan tidak ada masalah bagi kita. Urutannya, yang pertama, ya kan, yang paling rendah nih, Iya. baru orang mampu mentertawakan orang lain. Itu ya. Ada di apes misalnya gini, Ah. naik sepeda gagal, nabrak tuh kok ketawa orang, karena ada korban. Iya, iya. Termasuk teknik-teknik roasting Iya, misalnya. iya, iya. Itu kan ada korban. Iya. Kenapa orang ketawa? Karena ada yang dikorbankan. Entah itu karakter assassination, atau pembunuhan karakter, atau ngeledek, atau melecehkan. Iya, Itu iya. sama. Orang Atau misalnya tertawa. gini, di sebuah kantor, dia kasir atau bagian keuangan, tiba-tiba nilep duit. Yang ini bekas kasir nih. Mampus lo ketahuan. Kemarin untung gua nggak ketahuan. Itu juga humor. Orang Bagi tertawa mereka. juga ya. Ada korban, dia tertawa. Itu yang terendah. Gitu loh, mentertawakan. Oke. Makanya sebaiknya dengan masyarakat yang sudah cukup memiliki intelektual, orang Indonesia terdidik gitu, Oke. sebut saja terdidik. Sebaiknya memang pakai intelektual yang cukup. Karena humor dengan kecerdasan itu Tipis. Saudara kembar. Saudara kembar. Nggak ada sesuatu yang lucu yang tanpa kecerdasan. Lihat para alim ulama, para kiai, kan lucu-lucu tuh. Iya, iya, iya. Karena kecerdasan ilmunya. Oke. Nah, yang kedua, kelompok masyarakat yang kedua adalah orang yang sudah mampu mentertawakan lingkungan dan kondisi keadaannya. Nah, di 10.000 itu minimal, Oke. itu sudah mampu mentertawakan kondisinya. Itu kan situasi yang ada dibangun oleh Panji. Oke. Dan yang disampaikan oleh Panji itu adalah persoalan yang rakyat 10.000 itu tahu. Dan sekian juta orang nonton Netflix atau nonton media sosial itu tahu. Bahwa itu adalah Ada peristiwa. ada peristiwa ya. Bahwa ada hal lain yang tersinggung personal misalnya. Itu hal lain. Mungkin cara Panji menyampaikannya terlalu vulgar dianggapnya. Atau menyudutkan atau apa. Yang kan paling tinggi adalah masyarakat yang sudah mampu mentertawakan dirinya sendiri. Ketika Panji dengan menohok, lu kan ketawa orang nggak dia, oh ternyata dia yang kena, dia tersinggung, dia disindir, tapi dia ketawa gitu. Itu sudah cukup dewasa. Pak Abraham bilang di forum ini dengan saya, Miing tuh nggak ganteng, saya ketawa aja mau saya jelek. Saya nggak seganteng Anda loh. Jadi kalau begitu itu Anda punya kumis, Anda punya brewok, gitu kan? Bang, berarti kalau begitu masyarakat sudah dewasa ya? Udah dewasa. Kalau dia sudah mampu mentertawakan tentang dirinya dan kondisinya, itu lebih dewasa. Pak Habibie ingat nggak? Almarhum Iya. Profesor Habibie, wakil presiden Republik Indonesia. Ketika masuk ke gedung MPR, Iya. lalu pertanggungjawaban ditolak, kan diteriakin kayak ada kocan gitu. Iya. Dan saya setelah itu 2 hari kemudian saya bertemu dengan beliau karena saya dulu mengurus ISMI kan ya. Iya. Ya. Dek, saya diteriakin itu waktu saya mata saya kayak ada kocannya. Ketawa-tawa aja dia. Nggak marah kan. Itu kedewasaan menurut saya sih. Tapi ada yang namanya etika. Kalau Anda bilang Miing tidak ganteng, itu fakta, itu namanya salah dan benar, namanya logika. Tapi ketika pantas nggak diumumin depan umum yang orang udah tahu Mang Miing nggak ganteng, jelek gitu. Itu kan etika, Pak. Oh,
Itu ranah etis ya? Ranah etis. Ini adanya di sini, ada di rasa. Itu adab? Itu adab. Oke. Nah, Jadi demikian juga humor. Jadi itu yang harus diperhatikan. Di antaranya. Supaya apa? Supaya apa? Orang terhibur tapi tidak ada orang yang teraniaya atau yang tersakiti. Oke. Kalau dulu kami zaman festival itu memang di antaranya yang tidak boleh itu adalah ras, suku, agama. Nggak boleh dijadi mainan. Kecuali dia punya kemampuan cantik betul memainkan secara persuasif, nggak vulgar gitu. Dan ini bukan pekerjaan gampang, Pak. Kenapa? Kenapa? Iya. Karena si penerimanya, si audiensnya, itu memiliki perspektif yang berbeda, latar belakang sosial pendidikan yang berbeda, respon yang berbeda, experience yang berbeda, sehingga apa? Tidak mungkin dia seragam menerimanya. menerima. Kalau di ruangan kemarin 10.000 orang, dengan buying power memiliki kemampuan membeli tiket itu dengan harga terukur nominal sekian, kita bisa ukur sosial ekonomi pendidikannya ini. Kita ngomong di situ, mungkin bisa terima. Dan dengan mudah Panji meletupkan itu. Karena orang yang berada di menengah atas. Homogen. Oke. Beda dengan heterogen. Ada yang SMP, ada SMA, ya kan? Ya, ya. Ada yang sekolahnya ini, ada yang punya ijazah, ada yang enggak. Ya. Ya kan? Ini luar biasanya nih. Begitu ada yang punya Bang, berarti kan begini ya, banyak orang mengatakan nih bahwa antara kritikan dengan fitnah itu kan tipis. Dengan fitnah katanya kan? Kalau menurut saya sih beda. Beda. Tidak akan menjadi letupan humor kalau dia tanpa kejujuran. Karena tadi kunci pertamanya itu field of experience, ada latar belakang yang sama. Ya kan? Kalau kita mau ngomongin soal sebagian anak muda atau orang pegawai banyak terlilit oleh pinjaman online atau judol, nggak bisa ketawa kalau judol itu nggak ada. Sebut saja, wah ini korban SDSB dulu ada. Dulu ya. Nah, anak sekarang nggak bakal ketawa, dia nggak tahu SDSB apa. Kalau kita di audiens para remaja. Para remaja, betul nggak? Jadi kalau tadi pertanyaannya antara kritik dengan fitnah, saya kira beda. Kalau asumsi mungkin saja bisa menjadi fitnah. Kalau belum tentu kebenarannya. Kan begini, Bang. Kalau ngambil dari masyarakat yang terjadi gitu, kan itu faktanya orang udah tahu. Jadi nggak bisa dibilang fitnah, nggak bisa dibilang menghina ya. Karena kan diambil dari tergantung perspektif, tergantung dari mana. Karena kan begini, Bang. Saya lihat di pasal-pasal penghinaan terhadap lembaga negara dan presiden. Itu kan agak sumir banget ya. Bagaimana kita bisa membedakan misalnya kalau seorang seniman itu menyampaikan kritikannya di atas panggung, terus tiba-tiba dilapor oleh pejabat negara atau siapapun, dianggap itu menghina. Itu kan jadi problem. Padahal menurut saya apa yang disampaikan seperti tadi Bang Ming katakan, apa yang disampaikan Panji di atas panggung, menurut saya itu masih dalam kategori mengungkap fakta dan itu mengandung kritik. Kritik sosial, menurut saya kira-kira gitu ya. Saya tidak sependapat kalau kritik itu sama dengan fitnah. Iya, itu ya. Karena kalau tujuannya juga menghibur, kan di antara itu salah satu tujuan adalah menghibur. Orang terhibur itu tidak mesti ngakak, palingnya merasa terwakili, itu juga menghibur. Dengan tepuk tangan, iya bener Ji, bener. Itu kan fakta gitu. Fakta. Jadi menurut Bang Miing nih, sebagai seorang seniman, pasal-pasal penghinaan. Saya belum baca KUHP-nya tuh, nggak minat bener. Gitu ya. Itu kan ada beberapa pasal-pasal penghinaan. Tinggal kita dibedah aja definisi atau nomenklatur dari kata atau diksi penghinaan itu apa sih sebenarnya gitu dalam bahasa Indonesia kan begitu biasanya. Unsur-unsurnya. Menghina itu unsurnya ini. Lalu kritik apa? Coba disandingkan, ketemu nggak? Ada resultannya nggak? Iya. Jadi harusnya aparat melihat itu ya. Sebaiknya segitu, gitu loh. Ya kalau Bapak polisi kan dia punya kewajiban menerima pelaporan siapapun. Tapi kan tidak punya kewajiban untuk meneruskan apabila dipandang tidak memenuhi syarat kan tidak diteruskan. Misalnya nih laporan Panji, kan ada masyarakat yang lapor. Bisa saja. Sekarang dari soal legal standingnya aja, ngaku Muhammadiyah, ngaku NU, ternyata kedua organisasi tidak mengakui. Itu kan sudah selesai. Berarti nggak boleh dilanjutkan kan? Tidak ada legal standing. Lalu dia merasa terhina nggak? Tersindir nggak? Iya. Atas ucapannya Panji. Kalau dia nothing, nobody, bukan siapa-siapa. Iya. Bukan pejabat yang dimaksud, bukan lembaga negara yang dimaksud. Iya, saya lihat wawancaranya Pak Wapres juga kan biasa aja, itu nggak apa-apa. Itu selesai. Iya, nggak ada masalah ya. Kalau saya sih gitu loh. Jadi intinya agar kita juga tidak meninggalkan budaya kita yang bentar-bentar lapor. Kenapa? Jangan lapor mulu, yang lapar banyak.
Ya nggak? Iya. Ya, tabayun lah, ngobrol lah, musyawarahkan. Atau somasi paling tinggi kali ya. Somasi ya. Paling tinggi somasi ya. Iya. Kalau somasi kan belum mengikat ke sebagai sebuah tindakan hukum ya. Iya. Gitu. Protes aja itu Iya, kan. iya. Nah, gitu. Mungkin paling tinggi somasi lah. Keberatan kami dengan kalimat itu. Nah, Panji tinggal Panjinya legowo biar selesai, minta maaf, saya tidak akan mengulangi. Selesai misalnya. Bang Ming, kalau Bang Ming melihat apa sih perbedaan dari teman-teman seniman yang di eranya Bang Ming dengan yang sekarang dalam menyampaikan kritikan di Perbedaan depan yang panggung? nyata seniman di era saya dengan sekarang pasti era saya udah pada tua itu pasti. Iya. Tapi kan tetap sama cara mengkritiknya. Setua ini gitu loh. Tetap sama ya? Cara penyampaiannya beda? Ya, kalau kapasitas intelektual anak-anak sekarang jauh lebih intelek lah daripada saya. Kita kan nggak sekolah gitu, mereka kan sekolah. Gitu. Jadi sebetulnya kalau dalam konteks peradaban masyarakat itu kan universal. Problem hari ini itu juga terjadi pada problem masa lalu gitu. Tentang kekuasaan misalnya, tentang kondisi masyarakat gitu. Yang ngelanggar lampu merah atau ngelanggar lalu lintas bukan hari ini aja loh. Dulu juga zaman saya banyak gitu. Artinya sama ya, peristiwa itu sama. Gitu lah. Kemudian kalau mengacu kepada soal budaya dan etikanya orang Indonesia ngomongnya santun loh gitu loh. Harusnya sekarang juga sama gitu loh. Nah, jadi menurut saya tidak memiliki perbedaan, hanya situasinya yang berbeda. Kondisinya ya. Musim kayak tadi misalnya, sekarang ada judi online. Dulu SDSB misalnya. Itu aja. Judi-judi juga gitu. Ya kan? Gitu. Jadi menurut saya sih tinggal kita bagaimana mensiasati, mendelivery, mengirim barang ini atau mengirim pesan ini kepada publik yang sesuai dengan marketnya. Misalnya gini. Saya umur segini yang punya pengalaman dulu di zaman Orde Baru, zaman segala macam, tiba-tiba yang nonton di bawah 30 tahun, kan saya harus riset. Apa yang ada di kepala mereka ini? Kalau saya maksain humor-humor saya masa lalu, belum tentu nyambung karena mereka tidak tahu. Mereka nggak ketawa kira-kira. Apalagi teman-teman kita anak remaja itu rata-rata literasinya nggak terlalu tinggi. Malas membaca ya. Bacanya baca WA soalnya, yang pendek-pendek. Kalau kita baca buku dulu. Baca TikTok. Baca TikTok gitu. Iya kan? Jelas kok itu. Bisa kalau mengacu pada teori-teori itu menurut saya sih dengan mudah gitu. Nggak ada bedanya yang jauh signifikan. Tinggal bagaimana manajemen hati dan manajemen pikiran kita yang kita sebagai penghibur. Supaya apa? Supaya pesan yang ingin kita sampaikan dan bermanfaat bagi publik itu menjadi tidak pertama useless, tidak berfungsi, tidak berguna. Yang kedua, tadinya niat baik dengan cara sampaikannya kurang begitu baik menjadi tidak baik gitu. Bang Ming, yang saya ingin katakan begini ya, bahwa peristiwa ini jangan menjadikan dunia seni menjadi sesuatu yang ditakuti, kira-kira gitu ya. Maksudnya jangan sampai seniman jadi takut melakukan ekspresi kan, berkesenian dengan bebas, kira-kira gitu. Dan saya kira juga mungkin kita perlu juga mengkritisi masyarakat, jangan mau disuruh-suruh orang melaporkan sesuatu yang dia tidak paham. Jangan mau disuruh ya. Jangan mau disuruh. Karena sekarang kalau saya katakan tadi perbandingan dengan saya dulu rezimnya sendiri yang turun, mengundang kita. Dia pakai tangannya sendiri. Bukan berarti saya diundang Kodam tidak gemetar juga gitu. Tapi kan kita harus datang. Tapi kita jelaskan karena dia bertanya dengan baik. Ini maksudnya apa? Ada tendensi apa ada pemerintah? Tidak Pak, ini begini-begini. Kita berargumen, dipaksa kita untuk menggunakan intelektual kita menghadapi beliau-beliau ini. Keras nggak dulu kalau ditanya tuh Bang? Enggak, santun biasa. Ya cuma kan masuk ke kantor tentara siapa nggak takut? Diinjak kaki nggak? Enggak, biasa saja. Cuma takut aja ya? Ketawa-ketawa, mereka ketemu kita ketawa-ketawa. Jelaskan ya Masnya, tolong ini. Itu dulu. Nggak ada ketakutan. Kalau ketakutan dalam pengertian secara mental pastilah, nggak mungkin lah. Naluri ya? Naluri manusia lah, dipanggil petugas siapa yang apalagi tentara. Dan nyatanya kita terima kasih deh ya. Nanti ada bulan depannya 2 bulan kemudian mungkin dipanggil lagi karena ada dan dulu nggak ada rakyat yang melaporkan kita. Rakyat melaporkan rakyat tuh nggak ada kecuali ada kepentingannya dia. Gitu loh. Dan apalagi kalau delik aduan itu kan tidak boleh diwakil oleh orang lain. Betul. Harus yang bersangkutan. Buktinya Pak SBY kalau tidak salah atau Pak Jokowi pernah datang ke kepolisian kan? Melaporkannya kan? Itu yang benar gitu. Dan Bapak polisi boleh melanjuti kalau memang memenuhi syarat. Kan ada lembaga SP3 juga di polisi. Kira-kira pelaporan mungkin tidak memenuhi persyaratan atau unsur dari delik itu kan tidak perlu dilanjutkan sebetulnya. Laporannya tidak perlu ditindaklanjuti lah. Apa yang bisa kita petik dari peristiwa ini agar supaya teman-teman kita para stand up komedi, seniman yang lain tidak takut nih
Yang pertama saya kira untuk para komedian, mau itu pelawak kayak istilah sebutannya maupun stand up komedi yang muda-muda terutama, bahwa teruslah berkarya, teruslah berkreasi dengan kreatif ya, menimba atau mengadopsi atau belanja masalah problem yang publik tahu di masyarakat. Agar apa? Agar kita menjadi alat pemantul, reflektor itu dari segala kehidupan sosial masyarakat. Tentang kesulitan sekolah. Kalau perlu riset, betulkah MBG ini membuat anak menjadi cerdas besoknya gitu? Jadi kan, betul nggak? Atau memperkaya sebagian orang yang berusaha gitu, yang berbisnis gitu, ya kan? Ciri khasnya bagi itu kritik. Ya, tapi riset. Supaya apa? Supaya tidak menjadi fitnah. Kritik dengan fitnah disamakan, tidak. Kritik itu mengkritisi apa yang terjadi. Barangnya udah ada yang di faktual publik, ya. yang faktual. Kalau fitnah kemungkinan saja asumsi pribadi. Yang informasinya tidak valid. Datanya tidak lengkap kan begitu. Dia ngomong. Kalau dilarang agama, janganlah kau bicara untuk hal-hal yang kamu tidak ketahui. Gitu kan? Ini belum apa-apa udah lapor, dia sendiri belum nonton. Masalah. Jangan gitu. Sampai melapor Panji dia nggak nonton. Bukan hanya nggak nonton, tapi dia menyadap dari Netflix, direkam menjadi flash disk. Itu kan pencurian hak orang. Itu sudah melakukan pidana dia. Pelanggaran hak cipta. Oh iya. Kalau Netflix iseng laporin masalah. Kan gitu ya. Jadi harus hati-hati juga sebagai masyarakat. Yang kedua, saya ingin katakan bahwa pertunjukan Panji profesional saya nonton. Sebagai sebuah manajemen pertunjukan. Saya belum tentu sanggup melakukan itu. Ketika muda pun saya tidak melakukan itu. Itu hebat banget. Harus appreciate. Kita butuh Panji-Panji yang lainnya. Untuk punya keberanian tapi tetap menghibur, tapi juga kritis. Tetapi ingat bahwa kita tidak manggung di ruang hampa. Ada tatanan yang harus kita perhatikan juga. Nggak ada orang bebas nilai ya? Nggak ada. Seniman kan bebas nilai? Enggak. Oh enggak? Nggak bebas nilai. Semua ada etika. Kalau apalagi kesenian mengacu pada syarat-syarat beradab itu orang berbudaya. Gitu loh. Ya kan? Nah, kepada masyarakat saya kira coba gunakan budaya kita dengan bermusyawarah, bertabayun. Untuk saling ya nggak usah emosional. Kita butuh kok ruang-ruang itu. Butuh ruang hiburan. Ya. Dulu yang saya bilang Pak Abraham, zaman dulu saya di TVRI atau di TV di Baso atau di ketika orang dengar ketawa di TV, orang lagi masak pun dia lari ke depan TV. Urusan lucu atau tidak lucu itu urusan kedua. Wah, ketawa. Oh, iya bener tuh Mi ngomong unang bener tuh gini. Emang ini susah nih kita harga segala gini. Setelah itu dia lupa bahwa lakinya nganggur, baru PHK. Itu udah lupa, itu katarsis. Itu dia sesaat dia dibebaskan oleh peristiwa hiburan itu. Biarkanlah kami ini memproduksi hiburan untuk Bapak Ibu sekalian. Untuk mencerdaskan, untuk mendewasakan, untuk mencerahkan. Ya kan? Nggak usah lapor-lapor dulu lah. Obrolin aja dulu gitu. Kan Indonesia orang-orang yang baik. Luar biasa netizen apa yang disampaikan Bami. Terima kasih Bami. Mudah-mudahan ini mencerahkan kita semua ya. Mengedukasi dan kemudian menuntun kita untuk melihat sebuah kebenaran yang ada di depan mata kita. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak.